Materi PPKN. Bab 2. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi. Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan batang tubuh, pasal-pasal, dan penjelasan. Setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal saja. Hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan membuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memuat pernyataan cita-cita, tujuan, kedaulatan rakyat, dan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut sebagai pokok kaidah fundamental karena memuat dasar negara. Pancasila memuat pokok kaidah yang sifatnya mendasar, yakni pengakuan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan, serta bentuk negara merupakan sumber motivasi serta aspirasi perjuangan, dan tekad dari bangsa Indonesia merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pada alinea kedua, menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk alinea yang ketiga di sini yaitu memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, serta dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Untuk selanjutnya, Bapak di sini memberikan tugas yaitu berupa diskusikan dalam kelompok, yaitu menganalisis video yang ada di alamat link YouTube tersebut. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.